Halo Oke dan Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube Oke Zen. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik aja. Dilansir dari Today Line Me, film animasi atau film kartun memang banyak kali diminati sama anak-anak maupun orang dewasa gitu. Selain karakter-karakternya lucu dan menggemaskan ya kan, ceritanya itu pastinya mudah dipahami dan juga sangat menghibur. Biasanya karakter-karakter animasi itu kan ada yang berbentuk hewan lucu, ada yang bentuk boneka, bahkan ada juga yang bentuk manusia. Mungkin di antara kalian sering atau emang suka kali sama film-film animasi ataupun kartun. Tapi ya dari beberapa kartun yang ada, di balik ceritanya yang menghibur kita semua nih yang nonton, ternyata terdapat kisah yang cukup menyedihkan. Nggak hanya menyedihkan sih, tapi bisa dibilang kayak mengerikan gitu di dalam kartun itu. Selengkapnya kalian bisa nonton video ini sampai habis. Buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, selamat menonton. Yang pertama ini ada Crayon Shinchan. Shinchan adalah salah satu karakter kartun yang ada di film Crayon Shinchan. Penciptanya adalah Yoshito Usui yang menggambarkan bahwa si Shinchan ini adalah bocah yang berusia 5 tahun. Shinchan ini tuh ditayangkan di TV Jepang pertama kali itu tahun kurang lebih 1990. Serial manga dari Jepang ini memang bener-bener jadi tontonan wajib lah dari dulu sampai sekarang ya, walaupun sudah bisa dibilang udah jarang di TV lah. Serial manga dari Jepang yang satu ini itu tuh memang menghibur kali buat penonton dari usia anak-anak sampai usia remaja. Di Indonesia sendiri ya, karakter Shinchan ini sudah sangat terkenal, bahkan siapa sih yang nggak tahu Shinchan gitu kan. Tapi siapa sangka ternyata di balik kartun Shinchan itu ternyata ada kisah yang cukup memilukan Jadi ya, menurut cerita yang beredar di Jepang nih, sang pencipta karakter Shinchan sendiri yang bernama Yoshito Usui itu sebenarnya membuat animasi Shinchan itu terinspirasi dari seorang ibu yang bernama Misae. Yang dimana ibu yang bernama Misae ini ternyata merindukan anak laki-lakinya yang udah tiada bernama Shinosuke. Jadi dalam cerita yang sudah beredar dari zaman dulu sampai sekarang, ceritanya itu ketika si Shinosuke ini berusia kurang lebih 5 tahun, dia ini ditabrak sama sebuah mobil yang dimana Shinosuke itu sebenarnya sedang menyelamatkan adiknya sendiri yang hampir tertabrak sama mobil itu. Tapi nasib malang, bukannya selamat, ternyata Shinosuke dan adiknya sendiri itu dua-duanya meninggal dunia karena tertabrak oleh mobil itu. Karena kejadian itu, kedua orang tuanya itu benar-benar sangat terpukul menerima kenyataan yang ada bahwa dia itu sudah kehilangan dua orang anak yang sangat disayangi dia. Nah, si ibu yang bernama Misae ini dia tuh juga menemukan sebuah krayon, alat mewarnai ya, krayon di dalam mobil miliknya, yang dimana krayon itu milik si Shinosuke itu. Nah, hal itulah yang membuat penciptanya Crayon Shinchan itu, kartun Shinchan yang bernama Yoshito Usui, itu membuat judul kartun itu jadi Crayon Shinchan. Nah, si ibunya Shinosuke yang bernama Misae itu kan ngalami depresi yang sangat-sangat berat atas kejadian yang menimpa kehidupannya gitu. Dia juga menceritakan kebiasaan anaknya yang bernama Shinosuke itu saat berada di dalam rumah. Dikatakan ya karakter Shinchan yang sebenarnya lucu, konyol, jahil sama temen-temennya, itu ternyata merupakan imajinasinya Misae yang ternyata dia itu merindukan anaknya sendiri. Gimana pendapat kalian tentang cerita Crayon Shinchan? Kalau kalian punya pendapat, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Yang kedua, ini ada animasi kartun. Adalah sebuah karakter kucing yang lucu. Siapa sih yang nggak tahu Hello Kitty? Hello Kitty merupakan karakter kucing betina
yang pertama kali diperkenalkan di Jepang kurang lebih pada tahun 1974. Karakter lucu kucing betina ini penciptanya adalah Shimizu Ikuko. Tapi ternyata siapa sangka karakter kucing betina yang lucu yang mempunyai ciri khas ada pita di salah satu telinganya ini ternyata mempunyai kisah yang cukup mengerikan. Jadi menurut legenda yang ada ternyata karakter Hello Kitty pertama kali dibuat itu oleh seorang ibu di Cina pada tahun 1970. Nah, dikatakan bahwa si ibu ini ternyata memiliki seorang anak perempuan yang mengidap penyakit kanker mulut. Yang pada saat itu sama sekali belum ada obatnya. Bahkan mau dibawa berobat kemana-mana juga bingung kemana. Karena pada saat itu apa-apa aja itu masih terbatas gitu kan. Karena penyakit anaknya itu, sang ibu ini benar-benar mencari segala cara untuk menyembuhkan anak perempuannya ini. Sekian lama usaha sang ibu ini untuk menyelamatkan si anak ini, sang ibu pun merasa putus asa dengan kondisi anaknya yang memang kayak wah kayaknya ini nggak bisa sembuh lagi, emang mustahil gitu. Dan pada saat itu menurut ceritanya ya, sang ibu ini minta tolong sama iblis untuk menyembuhkan si anak ini. Nah, menurut ceritanya juga sang iblis ini meminta si ibu untuk membuat karakter iblis yang bisa diterima banyak orang. Ingat ya, karakter iblis yang bisa diterima banyak orang. Karena rasa sayangnya sama si anaknya ini yang sedang sakit, emang si ibu ini sayang kali gitu. Akhirnya si ibu ini mengiyakan apa kemauan si iblis itu dan menyetujui semua perjanjian yang ada. Dan suatu ketika anaknya ternyata sembuh. Ketika anaknya sembuh, si ibu ini mendirikan suatu usaha atau usaha lah, yang dimana usahanya itu menciptakan perusahaan yang memproduksi karakter lucu yang bernama Hello Kitty. Nah, menurut ceritanya ya kata Kitty itu di Cina katanya sih artinya kayak devil atau iblis. Jadi menurut ceritanya juga Hello Kitty itu berarti kayak hello iblis mungkin atau hello devil. Dan perlu kalian ketahui juga karakter Hello Kitty yang kalau kita lihat emang gak ada mulutnya, ternyata menggambarkan kondisi anaknya yang terkena penyakit kanker mulut alias kayak gak punya mulut gitu jadinya kan. Telinganya yang runcing menurut ceritanya juga itu kayak melambangkan karakter iblis. Dan pada saat itu juga banyak kali orang-orang yang menganggap kalau Hello Kitty ini adalah putri iblis. Nah, itu tadi cerita mengenai Hello Kitty. Kalau kalian punya pendapat, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada Hey Arnold. Mungkin dari kalian anak 90-an ada yang pernah nonton kartun ini. Kalau aku sendiri pernah, tapi nggak terlalu ngikutin karena emang kayak kurang suka aja sih, kayak kurang masuk gitu di otak aku. Jadi aku nggak terlalu nonton Hey Arnold, walaupun emang pernah kartun ini ditayangkan di Indonesia, tapi dulu. Jadi Hey Arnold ini salah satu kartun yang cukup terkenal di kalangan anak 90-an. Dan ini tuh ditayangkan sama Nickelodeon. Dan ternyata Hey Arnold ini mulai ditayangkan di Amerika Serikat itu kurang lebih tahun 1996 sampai tahun 2004 Jadi Hey Arnold ini kartun yang menceritakan kisah kehidupan si Arnold bareng teman-teman sekolahnya nih, sekaligus teman-teman bermainnya. Arnold yang memiliki kepala mirip bola rugby, dia ini hidup bareng sepasang suami istri yang sudah dianggap kakek dan neneknya. Meskipun kejadian sebenarnya itu ya, kalau kalian yang belum tahu nih, kakek dan nenek, orang tua yang sudah dianggap kakek dan neneknya dia itu sebenarnya adalah orang tua kandungnya, bukan kakek dan nenek. Ya usianya emang udah tua. Kenapa si Arnold ini menganggap itu adalah kakek dan neneknya? Karena menurut ceritanya si Arnold ini ya kan, dia tuh yang dia tahu orang tua kandungnya itu sudah tiada.
sudah tiada karena kecelakaan pesawat. Dari situlah dia itu kayak menganggap dirinya sendiri itu sudah dirawat sama si nenek dan kakek ini. Dan perlu kalian tahu lagi ya ternyata animasi Hey Arnold ini itu ternyata diangkat dari kisah nyata. Yang bahkan kisah nyatanya itu sudah terkenal di seluruh dunia. Itu tadi cerita mengenai kartun Hey Arnold, lumayan simple, tapi itulah kisah di balik adanya kartun itu. Kalau kalian punya pendapat, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini ada Pocahontas. Barangkali di antara kalian ada yang pernah nonton. Buat kalian khususnya penggemar kartun Disney, ya mungkin kalian pernah nonton kartun yang satu ini. Pocahontas ini termasuk kartun legend ya, kartun lama, itu diproduksi Disney kurang lebih tahun 1995. Film ini menceritakan tentang kisah cintanya seorang putri dari kepala suku Indian dengan seorang kapten kapal yang bernama John Smith. Nah, jadi Pocahontas ini memang sekilas itu terlihat kayak film animasi percintaan pada umumnya ya kan. Tapi yang sesungguhnya terjadi ternyata itu nggak seindah yang ada di dalam film. Ternyata Pocahontas itu di dunia nyata itu yang pertama dia diculik, dia dilecehkan ya, dan dia itu dihilangkan nyawanya oleh pihak Inggris pada masa itu. Jadi Pocahontas ini merupakan seorang wanita, dia seorang wanita dari suku Indian yang dijadikan tahanan oleh pihak penjajah Inggris pada masa itu. Pocahontas ini memiliki suaminya sama juga nasibnya kayak dia, dihilangkan nyawanya sama para penjahat itu. Dan mirisnya lagi, si Pocahontas ini ternyata dilecehkan secara bergilir oleh penjajah Inggris pada saat itu, bahkan sampai si cewek ini mengandung. Kemudian si Pocahontas ini dinikahkan. Dia dinikahkan oleh petani tembakau. Kenapa dia dinikahkan sama petani tembakau? Karena biar supaya kehamilannya itu terlihat sah gitu. Pocahontas kemudian dijadikan simbol sebagai warga pribumi buas yang berhasil dijinakkan. Nah, si Pocahontas ini yang sudah mengetahui gelagatnya penjajah Inggris yang pengen kali memang menguasai Indian, akhirnya si Pocahontas ini dihilangkan nyawanya dengan cara diracun agar rencana pihak Inggris ini tidak tersebar luas. Nah, itu tadi cerita mengenai Pocahontas. Kalau kalian punya pendapat, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya ini tuh ada Rugrats. Ada nggak dari kalian yang udah pernah nonton ini? Jadi Rugrats ini masih sama kayak yang tadi. Ini adalah serial animasi anak tahun 90-an yang pertama kali tayang di Indonesia itu sekitar tahun 2000-an gitu. Rugrats sendiri ternyata ini adalah serial animasi TV yang berasal dari Amerika Serikat dan ini tuh diproduksi sama Nickelodeon itu pertama kali tahun 1991 sampai kurang lebih tahun 2004. Kisah yang menceritakan tentang sekumpulan anak bayi dan anak-anak ini ternyata dibalik cerita lucunya itu ternyata memiliki cerita yang cukup kelam. Dan menurut ceritanya animasi Rugrats ini ternyata adalah sebuah imajinasi dari seorang perempuan yang bernama Angelica, yang dimana Angelica ini adalah seorang anak perempuan yang nakal dan manja. Bayi hayalan Angelica yang pertama itu bernama Chucky, yang ternyata itu sudah tiada bersama dengan ibunya. Inilah yang menyebabkan ayah si Chucky ini yang terlihat gugup terus-menerus. Dan bayi hayalan keduanya itu yang bernama Tommy, yang ternyata Tommy ini sudah tiada juga. Itulah yang menyebabkan ayah si Tommy ini dia selalu berada di ruangan bawah tanah, yang selalu membuat mainan khusus untuk anak-anak nih yang tidak memiliki kesempatan hidup. Selanjutnya yang ketiga itu ada bayi kembar yang bernama Phil dan Lil, yang sebenarnya mereka berdua ini juga sudah tiada akibat
aborsi. Nah, Angelica sendiri itu sebenarnya dia sendiri pun nggak tahu pasti jenis kelamin yang ada di bayi kembar ini, weh. Nah, saat si Angelica ini dewasa ya kan, ia menjadi pecandu narkoba dengan penyakit skizofrenianya yang bertambah buruk sekaligus membuat imajinasinya itu terus muncul. Jadi itu imaji masa kecilnya dulu itu terus muncul sampai dia itu dewasa. Muncul kembali dengan bayi-bayi hayalan dia itu, dan dia buat menjadi dewasa juga. Nah, itu tadi serial animasi tentang Rugrats. Kalau kalian punya pendapat, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Selanjutnya ini tuh ada Ariel Mermaid. Siapa sih yang nggak tahu ya kan sama yang satu ini. Masih dari animasi yang berproduksi dari Disney yang berjudul The Little Mermaid. Little Mermaid ini ternyata diproduksi Disney itu sudah lama juga, tahun 1989. Karakter utama dalam animasi ini sendiri itu adalah seorang putri duyung yang bernama Ariel atau Ariel, dan menjadi salah satu karakter princess yang benar-benar digandrungi sama anak-anak. Tapi ternyata kisahnya putri duyung yang cantik ini, ternyata dia tuh memiliki kisah yang cukup kelam dan menyeramkan. Dikisahkan Ariel, sang putri duyung yang sangat cantik, selama jadi manusia ternyata dia itu dibekali sama sebilah pisau yang sudah tersembunyi di balik rambut panjangnya. Pisau itu sendiri menurut ceritanya itu digunakan untuk menghabisi siapa saja yang sudah mengetahui identitas si Ariel ini. Dia harus mau gak mau melakukan itu untuk melindungi jati dirinya sendiri, serta untuk melindungi spesiesnya di bawah laut itu agar tidak diapa-apain sama manusia. Ya, dalam kutip tidak menjadi buruan manusia gitu. Dan dalam kisah cintanya ternyata Ariel ini adalah seorang perempuan cantik yang cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Sang pangeran itu memilih meninggalkan si Ariel ini. Dia tuh memilih untuk bersama dengan gadis lain. Nah, dari situlah karena dia ini putus asa, cintanya diabaikan sama orang yang benar-benar dia cintai, akhirnya si Ariel ini memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan pisau yang dia miliki tadi. Itu tadi kisah mengenai Ariel, sang putri duyung yang cantik. Kalau kalian punya pendapat, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Selanjutnya ini tuh ada Masha and the Bear. Nah, Masha and the Bear ini sendiri adalah serial kartun animasi ya, yang beberapa tahun belakangan ini itu tuh sangat populer di Indonesia. Penikmatnya juga nggak hanya anak-anak, tapi juga ada orang dewasa. Karena kalian tahu sendiri kan, Masha and the Bear ini kartunnya bener-bener lucu, sangat-sangat menghibur bagi siapa aja yang nonton, apalagi dengan suaranya yang khas sekali. Serial kartun Masha and the Bear ini ternyata adalah kartun yang berasal dari Rusia. Pertama kali ditayangkan itu kurang lebih tahun 2009 dengan karakternya yang lucu sekaligus ngeselin. Di balik karakter lucunya Masha and the Bear yang lucu sekaligus ngeselin itu ternyata memiliki kisah yang kelam dan menyedihkan di balik kartun itu. Jadi kisahnya Masha and the Bear itu adalah serial kartun yang diambil dari kisah nyata pada tahun kurang lebih 22 tahun silam, atau ya udah 20 tahunan lah. Dan ternyata serial Masha and the Bear ini sengaja dibuat untuk mengenang seorang anak kecil. Dan ternyata ya serial Masha and the Bear ini sengaja dibuat itu untuk mengenang seorang anak kecil yang sudah tiada karena dia itu diserang sama seekor beruang yang sangat buas pada saat atraksi sirkus. Jadi dulu ceritanya ada seorang anak kecil perempuan, dia sangat suka sirkus. Jadi si anak kecil ini ngajak orang tuanya untuk nonton sirkus itu. Tapi naasnya saat dia melihat sirkus, ternyata si anak kecil perempuan ini dia lepas dari pengawasan kedua orang tuanya, yang padahal orang tuanya itu sama-sama nonton sirkus itu. Ternyata anak perempuan kecil itu dia sembunyi-sembunyi pergi
ke suatu tempat di belakang panggung yang ternyata tempat itu adalah kandang seekor beruang. Beruangnya cukup ukurannya besar, dan malangnya anak perempuan itu harus meregang nyawa karena sudah dimakan sama si beruang yang buas ini. Melihat anaknya yang sudah kayak gitu kondisinya, yang akhirnya ngebuat orang tuanya ini depresi berat dan akhirnya menghabiskan nyawanya sendiri juga. Jadi orang tua, anak sudah habis nggak ada lagi. Dan dalam serial Masha and the Bear, orang tuanya itu tidak diperlihatkan, tapi di situ hanya menceritakan kisahnya si Masha, anak kecil yang ngeyel ya, kalau dibilang bandel juga, lucu juga, bareng sama beruangnya. Ada binatang. Jadi menurut pencipta animasi kartun itu sendiri, adanya sosok beruang di dalam kartun itu tuh untuk kayak menghormati anak perempuan itu yang sangat menyukai si beruang ini. Itu tadi kisah mengenai Masha and the Bear. Kalau kalian punya pendapat, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut. Yang terakhir ini ada SpongeBob SquarePants. Nah, kalau yang satu ini emang bener-bener kartun sepanjang masa, dari dulu sampai sekarang semua orang masih nonton kartun yang satu ini karena masih ada juga di televisi Indonesia. SpongeBob SquarePants ini adalah salah satu animasi kartun animasi terbaik yang dimiliki sama Nickelodeon. Penggagas animasi kartun SpongeBob ini adalah seorang pria peraih gelar Master Sarjana bidang biologi kelautan ya, itu bernama Stephen Hillenburg. Kota Bikini Bottom itu menjadi latar utama yang ada di serial kartun SpongeBob kan. Bikini Bottom itu memang tempat yang dibuat fiksi, tapi ya beberapa episode itu menyebutkan bahwa Bikini Bottom ini terdapat di perairan Samudra Pasifik nih weh. Nah, rumah nanasnya si SpongeBob ini ternyata menggambarkan buah khasnya dari Polinesia. Nah, kalau kita merujuk nih pada keterangan itu, maka Bikini Bottom ini adalah sebuah gambaran fiksi dari sebuah tempat di wilayah Mikronesia yang jadi Kepulauan Marshall nih, yang biasa disebut sebagai Bikini Atoll. Jadi awal ceritanya itu waktu kurang lebih Perang Dunia Kedua, Bikini Atoll ini merupakan salah satu daerah kekuasaannya Amerika Serikat. Amerika Serikat itu berhasil ngerebut daerah Kepulauan Marshall itu dari tangan Jepang melalui pertempuran berdarah. Terus pada bulan Februari tahun 1946, Amerika ini ternyata berencana melakukan pengujian nuklir bom atom. Padahal jelas ya kan, pengujian nuklir itu benar-benar berdampak negatif khususnya untuk semua makhluk hidup. Singkat cerita, ternyata Bikini Atoll inilah jadi kawasan tempat di mana nuklir ini akan diledakkan. Alasannya karena tempat ini tuh jauh dari peradaban. Dan akhirnya evakuasi seluruh penduduk Bikini Atoll itu dilakukan di bulan Juli pada tahun 1946. Dan akhirnya disitulah memang pengujian nuklir itu dilakukan. Tahu kalian ada 23 senjata nuklir dijatuhkan yang memiliki kekuatan 1000 lebih dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Bayangkan kan gimana dahsyatnya nuklir itu diledakkan gitu. Akhirnya karena pengujian itu terjadilah kehancuran di daerah Bikini Atoll itu. Nah, sejak saat itu Bikini Atoll sendiri itu menjadi kawasan radiasi nuklir yang sama sekali tidak layak huni oleh manusia. Nah, kisah itulah yang menjadi inspirasinya Hillenburg untuk menciptakan animasi kartun yang berjudul SpongeBob SquarePants asal dari produksinya Nickelodeon gitu. Dia menciptakan kartun SpongeBob sebagai bentuk kritik yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat pada saat itu karena pernah menyebabkan kerusakan pada kehidupan bawah laut. Nah, perlu kalian ketahui juga nih, ternyata bunga warna-warni yang mengambang di atas itu ya, bukan awan seperti yang diduga banyak orang. Tapi itu ternyata bunga-bunga yang mengambang di film kartun SpongeBob itu hasil dari pencemaran minyak yang terjadi di Bikini Atoll. Rumah Squidward juga dari dekorasi akuarium. SpongeBob tinggal di rumah nanas dan rumah penduduk Bikini Bottom dari knalpot yang dibuang di laut.
Bahkan SpongeBob SquarePants sendiri pun ya itu sebenarnya bukan ikan ataupun spons untuk mencuci piring. Dia adalah sea spong, yaitu sejenis bunga karang yang mengalami mutasi akibat pencemaran laut. Oke itu tadi beberapa kisah nyata atau kisah kelam lah ternyata ada di balik beberapa serial kartun yang sering kita tonton. Kalau kalian punya pendapat tentang video ini, kalian boleh komen di bawah, atau kalian punya rekomendasi nih untuk konten aku berikutnya, kalian boleh komen di bawah juga. Oke, buat kalian semua yang udah nonton, mau lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel OKZ. Oke, kasih. Assalamualaikum.